Kalau Abbas Buntet aja saya ragu, Mas. Abbas Buntet itu saya ragu. Kenapa? Setiap dia ceramah, setiap dia ceramah, mana pernah pakai dalil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahabatihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin para pemirsa yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah, dalam tuntunan Allah, serta diberikan keberkahan umur, keberkahan hidup, keberkahan rezeki, keberkahan keluarga, diberi ketenangan, serta dijauhkan dari fitnah-fitnah akhir zaman. Dan beredar dan sekarang menjadi trending di media sosial ialah Tengku Qori yang berpindah haluan dari kubu Muhibbin menjadi kubu Mukimat. Hanya saja dengan wajah yang berbeda. Kalau saya pribadi itu tidak heran dengan apa yang dilakukan oleh Tengku Qori, karena saya dulu sudah sering berdiskusi dengannya. Bahkan ini saya masih ingat, beliau Tengku Qori itu sampai berani menerjang sumpahnya, bersumpah demi nama Allah. Beliau terjang itu sumpah demi mempertahankan hujahnya meskipun itu keliru. Saya kira itu merupakan suatu hal yang biasa, karena mungkin beliau memiliki kepentingan-kepentingan yang entah itu sifatnya apa, terserah. Wallahu a'lam. Saya tidak bisa membedah hati orang, cuma dari indikasinya itu sudah mengarah ke sana. Bahkan dari awal Tengku Qori itu masuk ke kubu Muhibbin, itu saya sudah nggak percaya sebetulnya. Bahkan sudah saya katakan di komal-komal itu, saya untuk Tengku Qori masuk ke Muhibbin itu nggak begitu nggak begitu gawok, bahkan nggak begitu percaya diri, karena Tengku Qori itu sering pelin-pelan dari kemarin dan sering menerjang sumpah. Orang yang sudah berani menerjang sumpah, apalagi cuma pelin-pelan pindah-pindah, semakin berani tentunya. Dan secara keilmuan pun beliau Tengku Qori itu merupakan orang yang tidak begitu paham tentang literasi yang sifatnya itu bahasa Arab atau kitab kuning. Seperti itu. Makanya akan seperti ini, kawan. Ilmu nasab ini merupakan ilmu yang mudah untuk kita pahami dan untuk kita berbicara. Orang awam pun nggak pernah mondok bisa berbicara tentang nasab. Makanya berbondong-bondong dari setiap kalangan untuk membahas ilmu yang mudah ini, karena semuanya masih bisa berbicara. Kalau fikih, nahwu, usul, qawaid dan lain sebagainya itu masih sulit untuk kita berbicara dengannya. Tapi soal nasab hanya 4, butuh kita pahami, kita dengar saja itu sudah bisa paham. Makanya banyak orang yang tetap membuat kegaduhan-kegaduhan baru, membuat sponsor-sponsor baru untuk kemudian menjadi trending topik kembali, agar pembahasan nasab ini tetap hangat dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda tentunya. Mungkin ada yang ingin followernya tambah, ada yang ingin memiliki bermacam-macam kepentingan di dalamnya. Buktinya, kalau Tengku Qori ini tidak paham terhadap nasab dan apa yang dibaca, waktu kemarin itu berdiskusi dengan Gus Rumil, saya nonton di bawah, nggak naik ke atas. Di sana di waktu Tengku Qori itu membandingkan antara data yang ada di Tufatuz Zaman dan yang ada di As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, itu Masya Allah, perbandingan dan pengambilan kesimpulan yang sangat keliru. Kenapa kok keliru? Karena kekeliruan dari pemahaman. Wabihi tafaqqaha Muhammad, itu sangat salah, keliru. Sangat keliru pemahamannya. Tidak paham dengan gramatika Arab, mau memahami bahasa Arab, mau menyimpulkan kitab-kitab yang bertajuk dengan bahasa Arab. Sedangkan wanahu aula awalan ayyulama idil kalamu dunahu la yufhama.
grammar Arab itu dibutuhkan untuk memahami kandungan kalimat-kalimat yang berbahasa Arab. Mafhumnya, orang yang tidak paham bahasa Arab mana mungkin bisa untuk memahami bahasa Arab. Seperti itu. Mungkin itu dulu kawan. Semuanya pemirsa yang budiman, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah yang menyangkut terhadap akidah, menyangkut terhadap agama, menyangkut terhadap keyakinan-keyakinan kita. Karena termasuk dari fitnah akhir zaman ialah terjadinya banyak toknuh dalam nasab-nasab mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digulingkan serta disuarakan secara masif oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakini Tengku di barisan Keimat yang benar-benar bisa ngaji lah ya. Itu antum, Gus Haji Zazuli. Kalau Abbas Buntet aja saya ragu, Mas. Abbas Buntet itu saya ragu. Kenapa? Setiap dia ceramah, mana pernah pakai dalil? Mana pernah pakai apa ya? Mengeluarkan bahasa Arab lah ya dalam kitab fikih begini. Nggak pernah. Jadi kan kita tahu statement orang itu, keilmuan seseorang kan dari cara ceramahnya kan sudah tahu lah gitu. Jadi sebenarnya kalau Abbas Buntet pun yang diundang, saya ragu dia bisa baca kitab gitu loh. Iya, artinya kalau Abbas Buntet itu masih bisa baca kitab, Mas. Gitu. Dia pernah pesan-pesan kitab untuk kajian nasab sama saya, pernah. Kalau Abbas Buntet saya masih yakin. Ya namanya ceramah. Kalau kita mau cross check banyak juga Habib ceramah nggak pernah pakai bawa kitab. Oh berarti Abbas Buntet bisa berarti ya? Saya yakin kalau Abbas Buntet bisa. Kalau Fuad sama sekali kayaknya ya. Kalau Fuad saya belum yakin. Kalau Oma Irama kayaknya. Kalau Roma Irama saya yakin bisa karena memang alumni Ponpes dia. Bukan, karena sudah jadi waliullah. Loh kok jadi waliullah? Waliullah mah semua ke waliullah, ente ke waliullah. Ya kan kata Keimat beliau sudah waliullah, jadi kayaknya sudah keren itu. Nggak tahu gua. Ya, kayak Zulfikar itu mungkin saya. Masalah waliullah mah ribet, kita nggak bisa kenal waliullah lah. Ribet, mending kenal Tuhan daripada kenal waliullah. Ya. Karena gini nih, ini masalahnya kepada undangan nih Gus. Kayaknya undangan di Robito itu mesti diulang lah, dibikin schedule baru, biar jadi betul-betul diskusi ini biar benar-benar terlaksana. Artinya kita harus bikin satu sistem undangan yang sifatnya mengikat dan Kiai Imat nggak mungkin menolak, gitu loh. Itu. Iya, yang saya khawatir seperti itu, Tengku. Takutnya Kiai Imat gak datang lagi, ngirim utusan. Enggak, kalau udah kita bikin secara mengikat yang benar-benar dua belah pihak kita libatkan. Kalau nggak mau hadir itu udah semua orang udah yakin offside gitu loh. Caranya kan kita begini loh, kalau saran saya kalau bisa dipertimbangkan. Ya gimana? Caranya pertama Robito ya kan mengajak agar Kiai Imat membentuk tim panitia diskusi akbar. Itu dari dia. Nanti berapa orang misalkan 10 oke. Atau 5 atau berapa terserah. Nah nanti tim diskusinya Kiai Imat digabung dengan tim diskusinya Robito untuk membahas schedule diskusi, tempat dan musyawarah lah. Musyawarah dibikin tidak ada kecurigaan apapun gitu loh. Paham maksudnya? Paham. Nah, nanti kedua belah tim ini kumpul untuk musyawarah tempat, hari, tanggal untuk fitnya, terus siapa aja yang diundang, apa melibatkan ulama ahli nasab internasional atau tidak. Kalau tidak ya kita sampaikan tidak, hanya
diskusi terus komitmennya kayak mana, surat pernyataannya ada, bentuk surat pernyataannya kayak mana di kedua belah pihak, kan gitu. Nah, supaya resmi dan Robitoh juga di situ kan ada panitia nanti, ada mengetahui daripada Robitoh siapa ketua Robitoh gitu, walaupun ketua Robitohnya misalkan siapa tuh Taufik Segap, Ustadz Taufik Segap nggak hadir, nggak masalah, yang penting mengetahui lah gitu kan. Nah, terus ada tembusan mengundang staf MUI dan PBNU misalkan. Itu kayaknya saya yakin mau itu, gitu. Dan saya siap menjadi jembatan walaupun saya nggak dianggap, misalkan nggak masalah bagi saya. Jangan gitulah, gitu. Sedih banget dengernya. Bukan sedih, artinya kalau nggak ada sedih-sedihnya gitu. Kan ini masalah diskusi kebenaran. Ngapain sih kalau mereka nggak melibatkan saya, kan nggak masalah. Saya juga bisa hadir kok secara membawa jati diri saya, paham saya kan gitu. Nah, saya juga diundang nggak apa-apa secara pribadi dari Robitoh untuk melengkapi kan. Nah, seandainya itu terjadi Gus Wafi, saya yakin nggak ada alasan Kiai Iman untuk menolak gitu. Kalau ternyata tetap nolak gimana? Nah, itu sudah harus, ya kalau udah ternyata menolak berarti kan udah benar nggak mau komitmen dengan kebenaran dia kan. Berarti orang akan bisa tahu, seluruh di Indonesia khususnya bisa tahu, berarti nggak tanggung jawab kan gitu. Ya. Paling gini loh, seseorang tuh beda-beda. Kalau saya pada diri saya sendiri kan nggak ada peduli gitu. Kalau gue mah kalau misalkan tesis ini milik gue gitu kan, lah gue tetap mau diundang kapanpun selama keamanan terjamin, ya gue siap gitu loh. Nggak ada ngaruh. Seharusnya kan seperti itu, Tengku. Maksudnya begini loh. Beliau yang nulis tesis itu, beliau yang mengajak debat seluruh dunia, beliau yang menyampaikan di setiap panggung. Maksudnya begini, apa sih susahnya diskusi? Apa sih kata saya? Jadi apa ya? Timbangan lain. Iya, kok kayaknya malu banget gitu loh. Takut kalah. Kayaknya kan seperti itu kesannya kan. Kalau nggak hadir terus kan. Kayaknya takut kalah, takut malu, takut apa. Padahal kemarin ketika kita diskusi di Banten ada Gus Aziz Jazuli, ada Tengku Kori. Selesai kita biasa makan bareng gitu loh. Yang dipermasalahkan apa kata saya? Yang diberatkan itu apa? Ya. Kalau dulu sih lebih kekhawatiran Kiai Imad lebih beralasan karena waktu itu kan masih sedikit pendukungnya ya kan. Nah, kalau sekarang kan sudah banyak, maka kita coba untuk yang lebih akurat lagi pengadaan diskusi di Robitoh. Gue yakin herannya saya gini, beliau di awal-awal itu kan sangat yakin banget gitu loh, menantang seluruh dunia siapapun live untuk mempertahankan tesis saya. Nah, di awal saja beliau sudah berani seperti itu. Di awal-awal beliau muncul dengan karyanya itu sudah sangat berani, sehingga ketika polemik itu sudah berjalan 1 tahun, ada tanggapan dari Kesultanan Banten. Nah, di dekat rumah beliau kan acaranya itu, bayangkan yang dihadirkan malah antum sama Gus Aziz Jazuli yang seharusnya dia menjadi objek pertama pada acara itu, ternyata gak datang. Dan beliau mewakilkannya waktu itu kan bukan wakil mutlak kan. Andaikan wakil mutlak sudah selesai kan. Andaikan semuanya gini, Tengku Kori dengan Gus Aziz juga nggak wakil lah. Sampai juga kan itu kita anggaplah kemarin itu kita cuma menjawab tantangan Keimat mau ngajak diskusi siapapun, difasilitasi oleh Kesultanan Banten. Kita bukan sedang mewakili siapa-siapa. Anggaplah kita diskusi, Tengku Kori ada di bagian Keimat, tapi ya dalam surat beliau yang disampaikan oleh panitia, jadi jenengan hadir atas nama perwakilan. Yang namanya perwakilan, kata saya itu akan menjadi jalan terakhir. Ketika Tengku Kori dan Gus Aziz Jazuli selesai, maka Kiimat selesai. Ternyata gak selesai-selesai. Itu baru diadakan 1 tahun setelah polemik terjadi. Bayangkan. Itu Kiimat gak datang. Nah, sekarang anggaplah ini sudah jalan 2 tahun nih. Sudah jalan 2 tahun. Langsung Robitoh yang menalangi, yang memfasilitasi dan sebagainya. Langsung Robitoh, undangan sudah dikirimkan ke rumah langsung Kiimat, yang menemui adalah santrinya.
dan santri beliau sudah siap menyampaikan surat itu. Nah, setelah semuanya, karena yang anggaplah yang dituduh ini adalah nasab Robitoh Alawiyah, dan Robitoh menjawab atas tantangan tersebut, oke, ditaruhlah di tempat kantor Robitoh Alawiyah. Dan Keimat menjawab masih, jangan di Robitoh, di UIN Wali Songo. Kata saya biar adil, sama-sama datang di Robitoh, beliau yang datang, di UIN kita yang datang juga. Kan selesai sebenarnya. Tapi kalau dibikin ribet lagi bisa sebenarnya, Tengku. Mau dibikin ribet lagi, mau mengadakan dengan PBNU, kemudian narkoba internasional, tapi ini kan yang dikatakan batal nasabnya adalah Robitoh Alawiyah, dan kantornya ada. Kantornya terbuka, mau mengecek ke sana bisa kapan saja. Seharusnya secara akhlak, Tengku, secara akhlak ya. Kalau ada orang menyaksikan nasab Robitoh Alawiyah, dia datang dulu ke kantornya.